liturgi gereja lama sekali. Mungkin kita juga ada yang dalam hati bertanya-tanya, kenapa kok di Minggu Palem ada yang membacakan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Maka di dalam zaman ini yang penuh dengan zaman film-film, ya, saya mau mengingatkan ada yang namanya trailer untuk suatu film, supaya kita bisa menangkap apa kisah di dalam film tersebut. Minggu Palma juga mengantar kita untuk memasuki pekan suci, ya, the Passion of the Christ, kehendak yang kuat dari cinta Tuhan yang sudah menjadi keputusannya untuk mencintai manusia sehabis-habisnya supaya manusia selamat. The Passion of the Christ ini yang menjadi suatu kisah di dalam pekan suci ini. Dan Minggu Palma mengingatkan kita sekalian tentang peristiwa-peristiwa iman. Seperti ketika mengagung-agungkan Tuhan Yesus. Yesus datang ke Yerusalem memasuki dengan menunggang keledai, bukan kuda perang. Keledai yang melambangkan damai, cinta, kelemah lembutan, kerendahan. Bukan dengan kuda yang seolah-olah melambangkan keperkasaan, seperti simbol-simbol mobil yang mewah dengan logo kuda, tetapi pakai keledai. Yesus yang diagung-agungkan, orang-orang mengalasi dengan berbagai macam pakaian mereka dan juga daun-daun. Namun daun itu juga yang menjadi suatu simbol perjalanan iman kita. Kita pasang salib di rumah kita, yang kemudian pelan-pelan palem yang hijau kemudian menjadi kering. Juga melambangkan bagaimana perjalanan hidup kita. Kadangkala kita sulit untuk memegang apa yang sudah menjadi keputusanku. Allah mempunyai keputusan mencintai kita karena kita itu berasal dari Allah yang adalah kasih, sang cinta, dan menuju kepada cinta. Maka ini juga merupakan kisah cinta yang luar biasa. Betapa kita juga tidak mudahnya tiba-tiba bisa berubah dari apa yang menjadi keputusanku. Mencintai seperti Allah adalah mencintai adalah keputusan. Dan passion, hasrat yang sedemikian besarnya itu yang kita dengarkan kemudian di dalam kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita rayakan menjadi puncak perayaan iman kita, supaya kita semakin juga masuk di dalam cinta Tuhan, cinta yang adalah keputusan, bahkan sampai menyerahkan nyawa. Cinta itulah yang menjadi sumber hidup. Cinta itulah yang menjadi tujuan hidup kita masing-masing. Betapa kalau kita merasa tidak dicintai, apa yang terjadi? Seperti daun yang mengering, tidak segar lagi. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa pekan suci ini menjadi peristiwa iman yang diwariskan oleh para rasul kepada kita, menjadi pokok pusat ya, iman kita. Maka kita sekalian juga diajak untuk bersatu
di dalam sakramen cinta kasih-Nya ini membaharui terus-menerus. Ketika kita diundang, diajak merayakan Ekaristi, kita merayakan sakramen cinta yang seluruhnya kita rayakan di dalam pekan suci ini. Sakramen cinta yang diwariskan pada hari Kamis Putih menjadi hari ulang tahun Ekaristi, hari ulang tahun sakramen imamat. Jumat Agung kita kemudian beribadat. Betapa sakramen cinta yang adalah keputusan Allah sungguh-sungguh dilaksanakan. Tuhan tidak akan ingkar janji akan keputusan janjinya. Dan tidak berhenti pada wafat, pada mati saja. Di balik itu kemudian ada sukacita kebangkitan, terang Kristus yang menerangi kegelapan dunia. Saudara-saudari yang terkasih, maka ketika masa Prapaskah dengan APP, supaya kita bisa dihidupi oleh Ekaristi, sebenarnya selalu kita diundang agar kita yang tercerai-berai oleh dosa, tercerai-berai oleh ketidaksetiaan kita terhadap janji cinta, diundang, kemudian dipersatukan di dalam pernyataan tobat, kemudian lalu diteguhkan supaya kita mengikutinya melalui sabda-sabda yang kita dengarkan. Diberi makanan Ekaristi agar kita semakin kuat di dalam perjalanan menuju Sang Kasih, di mana kita memang akan jatuh bangun, memang bisa mengering, namun kita terus-menerus untuk membaharui di dalam pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita dengan sukacita menanggapi undangan kasih Tuhan, cinta Tuhan, undangan yang akan mempersatukan kita pribadi per pribadi di dalam keluarga. Ketika kita mau menerima undangannya, dipersatukan kembali kita dari mana-mana yang dicerai-beraikan oleh dosa, dipersatukan, diteguhkan, dan kemudian kita diutusnya. Semoga kita sekalian sungguh merasa bersukacita boleh menghadiri, menanggapi undangan cinta Tuhan. Tuhan setia seperti dalam kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menimba kasih-Nya itu di dalam setiap peristiwa-peristiwa kehidupan kita yang terus-menerus butuh dimurnikan, butuh disucikan, butuh saling mengampuni, saling memaafkan. Karena Tuhan tidak menghitung-hitung kesalahan-kesalahan kita yang dilakukan. Dan itulah yang nanti kita akan mengalaminya dalam pekan suci. Tuhan tidak mengingat-ingat apa yang telah dilakukan oleh para murid dan seterusnya. Mari kita mensyukuri di tahun ini boleh kembali merayakan pekan suci. Mari kita mohonkan kerendahan hati seperti Nabi Yesaya mengatakan, Yesus sebagai hamba melebihi penderitaan-penderitaan manusia seperti biasa. Semoga kita juga semakin mampu untuk menjadi pewarta-pewarta kasih-Nya. Kasih, mengasihi, mencintai adalah keputusan. Kasih, cinta adalah suatu pengorbanan. Saling mengasihi, saling mencintai akan membawa suatu sukacita kasih yang sungguh membangkitkan, menguatkan menjadi sukacita di dalam hidup pribadi, hidup keluarga, hidup gereja. Amin.